Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang kedudukan dan peranan peradilan adat terhadap sengketa kepemilikan tanah di Sumatera Barat. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Mariska Cahyani Putri, Saya Anissa Febianti. Saya Nur Amalia Putri. Saya Hana Hanifah Zalfa. Saya Teresa Malina. Saya Muhammad Aldori Riamizar. Saya Nofri Hardiansyah. Latar belakang, keberadaan tanah ulayat dan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat terbukti diakui karena telah diterbitkannya pada Provinsi Sumatera Barat nomor 16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Adanya hak ulayat karena terciptanya hubungan hukum antara masyarakat adat sebagai subjeknya dan ulayatnya atau objeknya sehingga terwujudnya kewenangan bagi subjek untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengakui peradilan adat sebagai salah satu unsur adanya masyarakat hukum adat yang sebelumnya telah dihapus menurut UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Dalam pelaksanaan hak ulayat di lapangan, sering menimbulkan permasalahan antar masyarakat adat yang biasa disebut dengan sengketa tanah adat. Penanganan sengketa tanah adat dipertegas oleh pemerintah dengan pasal 45 Permen ATR/K.BPN nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan terkait penyelesaian sengketa dan konflik oleh lembaga adat. Permasalahan sengketa tanah ulayat disebabkan antara lain karena adanya ketidakjelasan garis keturunan keluarga dalam sebuah ranji, keiraan sosial dan ekonomi antar anggota dalam satu ranji atau garis keturunan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang lembaga adat di Kota Padang, dikatakan bahwa diakuinya keberadaan kerapatan adat nagari sebagai peradilan adat dan lembaga adat nagari. Kebanyakan sengketa penguasaan tanah adat yang muncul pada proses pendaftaran tanah pertama kali pada kantor pertanahan Kota Padang yang diselesaikan melalui mediasi. Namun, jika tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian akan dilimpahkan ke Kerapatan Adat Nagari atau KAN. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, KAN merupakan lembaga perwakilan tertinggi di Nagari yang anggotanya Perutusan Indik Mamak dan bagian alim ulama Nagari, Jadiah Pandai dan Bundo Kanduang, serta unsur Parik Paga dalam Nagari yang bersangkutan berdasarkan istilah adat Salingkan Nagari. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedudukan peradilan adat pada masyarakat di Sumatera Barat. Yang kedua, bagaimana peranan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Sumatera Barat. Kedudukan masyarakat adat pada masyarakat di Sumatera Barat. Penyelesaian sengketa di daerah Sumatera Barat sebelum lahirnya Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari atau yang biasa disebut dengan KAN. Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008 yang pada dasarnya berfungsi memfasilitasi dan menjembatani perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Masyarakat Sumatera Barat sangat memahami serta masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan hukum adat yang berlaku di setiap daerahnya atau living law. Dan dapat dilihat dari sistem penyelesaian sengketa di Sumatera Barat yang dilakukan berdasarkan sistem kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang bersifat komunal. Penyelesaian sengketa dilakukan secara bajanjang naik batangko turun, yang dimaknai dengan dilakukan secara bertahap dari lingkungan terkecil terlebih dahulu yaitu keluarga, parui, kaum, kemudian suku. Apabila masih belum ditemukan titik terang, maka selanjutnya dilakukan melalui peradilan adat nagari, yang merupakan bagian dari kelembagaan dari suatu nagari. Peradilan adat nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat di Sumatera Barat bersifat fasilitator dalam proses penyelesaian sengketa menuju perdamaian. Hasil yang diterapkan yaitu perdamaian kedua belah pihak secara win-win solution. Merujuk pada hasil temuan tersebut bahwa setelah reformasi, fungsi peradilan atau yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, serta semua lembaga peradilan di Indonesia berada di bawah Mahkamah Agung dengan sistem satu atap. Hal ini berarti tidak ada lagi lembaga peradilan lain selain yang dijalankan oleh ketiga lembaga besar tersebut. Selanjutnya, lembaga peradilan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi inilah yang diakui keberadaannya secara hukum. Sedangkan selain itu, secara tidak langsung dihapuskan dan dinyatakan tidak berlaku. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang kekuasaan kehakiman. Ketentuan pasal ini menutup kemungkinan adanya peradilan-peradilan suara jatau, peradilan adat yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara. Karena perkembangan dan penerapan hukum dialihkan semaunya kepada peradilan-peradilan negara, termasuk penerapan hukum adat, maka secara yuridis peradilan adat tidak diakui oleh undang-undang. Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Arti yang terkandung dari kedua pasal di atas adalah selain dari lembaga peradilan negara, maka lembaga peradilan lain yang tidak diatur dengan undang-undang tidak diakui keberadaannya. Menurut Firdaus dan Malau, pada tahun 2020 permasalahan sengketa tanah ulayat disebabkan antara lain karena adanya ketidakjelasan garis keturunan keluarga dalam sebuah ranji, kirian sosial dan ekonomi antar anggota dalam satu ranji, atau yang disebut keturunan. Sengketa tanah hak adat ini juga timbul saat proses pendaftaran tanah pertama kali pada kantor pertanahan Kota Padang. Hal ini sebenarnya dapat diselesaikan melalui peradilan adat nagari sebelum diproses pada kantor pertahanan.
tetapi tidak dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 6 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan lembaga-lembaga adat di Kota Padang. Mengingat peradilan adat tidak memiliki kekuatan eksekutorial, pelaksanaannya sering tidak membuahkan hasil karena keberadaannya tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kebanyakan sengketa penguasaan tanah adat yang muncul pada proses pendaftaran tanah pertama kali pada kantor pertahanan Kota Padang yang diselesaikan melalui mediasi. Namun jika tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian akan dilimpahkan ke Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. KAN merupakan lembaga perwakilan tertinggi di Nagari yang anggotanya berutusan Ninik, Mamak, dan bagian alim ulama Nagari, Sadiak Pandai, dan Budo Kanduang, serta unsur Parik Paga dalam Nagari yang bersangkutan berdasarkan istilah adat Salingka Nagari. Patut dimaklumi mengapa pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan perda terkait peradilan negeri ini. Karena realita yang terjadi selama ini di lapangan lembaga peradilan resmi negara tidak cukup untuk mengakomodir hukum-hukum adat yang masih eksis diberlakukan oleh masyarakat adat, khususnya di Minangkabau. Keberadaan KAN yang selama ini sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa adat. Keputusannya di pengadilan negara hanya sebatas dokumen pendukung yang memberlakukannya tergantung kepada inisiatif hakim. Apakah hakim pengadilan akan merujuk kepada keputusan KAN atau tidak? Itu hanya menjadi opsional bagi hakim. Peran peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat pada masyarakat di Sumatera Barat dapat dilihat pada salah satu contoh kasus sengketa tanah pacuan kudo antara Induak Bako dan Anak Pisang, di mana sengketa ini disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai status tanah pacuan kudo dan perkembangan keturunan dalam ranji sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagiannya. Hal ini juga disebabkan oleh karena adanya ketidakseragaman dalam memahami pusaku rendah dan pusaku tinggi di lingkungan masyarakat hukum adat. Sengketa ini terjadi antara suku Nandiate dan suku Nan di bawah. Suku Nandiate yang merupakan Induak Bako dari Sultan Jalal yang biasa dikenal dengan Anak Pisang di Minangkabau. Sehingga berdasarkan pasal 12 ayat 1 Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, sengketa penguasaan tanah pacuan kudo dikembalikan kepada KAN sesuai dengan daerah letak tanah berperkara. Hal tersebut dikarenakan mediasi di kantor pertanahan Kota Padang tidak mencapai kata sepakat. Penyelesaian pertikaian adat jika tidak dapat diselesaikan pada tingkat terendah, maka dapat diteruskan ke KAN sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Penyelesaian sengketa tanah ulayat dengan peraturan adat sesuai dengan Surat Edaran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKM dengan nomor 7 LKM SB 6 1985 pada tanggal 10 Juni 1985 sering dikenal dengan fatwa adat yaitu Bulek, Ayadek, Pembuluah, Bulek, Katodek, Mufakaik. Menurut Utama dan Aristia, makna dari fatwa tersebut ialah penyelesaian yang lebih mengutamakan pola musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Penyelesaian pertikaian sengketa maupun konflik dalam adat dapat diselesaikan dengan lembaga adat. Penyelesaian yang dilanjutkan pada tingkat suku yang akan diselesaikan antar pengurus suku dan hasilnya akan diharapkan dapat dipatuhi oleh setiap yang bersengketa. Sehingga, merujuk dari penuturan kasus tersebut, pola penyelesaian sengketa tanah pacuan kudo diselesaikan melalui peradilan adat secara non-litigasi yang diteruskan ke pengadilan negeri. Putusan peradilan adat linear dengan putusan pengadilan negeri, di mana putusan peradilan adat sebagai suatu bentuk rekomendasi dan pembuktian bagi pembuat pengadilan negeri. Pola penyelesaian ini menggambarkan adanya pluralisme hukum yang diakui di Minangkabau. Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat, hukum negara dan hukum adat saling mengakomodir satu sama lain. Hukum peradilan adat yang digunakan dalam kasus ini adalah hukum peradilan adat telah dituliskan oleh KAN yang bersumber dari kebiasaan adat Salingka Nagari, Pusako Salingka kaum yang telah ditetapkan pada wilayah adat. Sebagaimana teori pluralisme, maka Sumatera Barat menganut strong legal pluralisme yang mana eksistensinya tidak bergantung dengan hukum negara. Keadaan strong legal pluralisme di Sumatera Barat dilihat pada saat penyelesaian permasalahan adat terkhusus tanah ulayat yang dilakukan pada lingkungan suku atau kaum dan penyelesaian secara adat di peradilan adat yang menggunakan hukum adat yaitu Undang-Undang NAN 20. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan dengan musyawarah pada lingkaran suku atau kaum merupakan kebiasaan dan tradisi masyarakat hukum adatnya. Strong legal pluralisme juga dilihat pada saat pencapaian kesepakatan di tingkat KN, maka putusan KN menjadi dasar diteruskannya pendaftaran tanah milik adat di kantor pertahanan Kota Padang atau memilih penyelesaian pada jalur litigasi. Berdasarkan pasal 45 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertahanan terkait penyelesaian sengketa dan konflik oleh lembaga adat, yang harus diformalkan dalam bentuk akta otentik dan atau didaftarkan di pengadilan. Hal ini dapat dicermati secara tidak langsung. Putusan lembaga adat tidak dapat digunakan sebagai dasar perdamaian sebelum didaftarkan pada notaris dan pengadilan. Secara teoritis ini merupakan keadaan menuju weak legal pluralisme demi unifikasi hukum dengan adanya kondisi yang membentuk sebuah keberagaman secara nasional dengan tujuan menjaga eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia. Serta dapat disimpulkan bahwa adanya legal pluralisme dengan tujuan adanya harmonisasi hukum negara dalam hal pemerintahan dan hukum adat. Lalu tanah adat di Sumatera Barat ini telah terbukti legal pluralismenya merupakan suatu manifestasi baik dalam bentuk putusan hakim, peraturan daerah, peraturan nagari, desa, atau program pemerintah. Kesimpulan,
Keberadaan KHN yang selama ini sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa adat, keputusannya di pengadilan negeri hanya sebatas dokumen pendukung yang perlakuannya tergantung kepada inisiatif hakim. Apakah hakim pengadilan akan merujuk kepada keputusan KHN atau tidak? Bentuk sengketa tanah Pacuan Kudo antara Induk Bako dan Anak Pisang dapat dilihat secara fungsional, di mana sengketa ini disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai status tanah Pacuan Kudo dan perkembangan keturunan dalam Ranji sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagiannya. Hal ini juga disebabkan oleh karena adanya ketidakseragaman dalam memahami pusako rendah dan pusako tinggi di lingkungan masyarakat hukum adat. Poin lain penyelesaian sengketa tanah Pacuan Kudo diselesaikan melalui peradilan adat secara non-litigasi yang diteruskan ke pengadilan negeri. Sekian video kami, terima kasih.